Selamat malam para jagatwan jagatwati, jagatmayawan jagatmayawati yang ada di seluruh planet dunia seisinya ini ya kan yang menonton acara kita malam ini, acara podcast Acara episode perdana. perdana aja, episode Ya, perdana. Podcast apa sih karena ini? 25 tahun memperingati kita kuliah sampai sekarang ya kan. Dari tahun Khusus 97 ya. elektro OGM 97. Betul Oh, sekali. sampai 2000. Jadi nggak Nah, kerasa udah podcast ini 25 tahun. Nah, podcast ini kira-kira isinya kayak apa, Fis, nanti, Fis? Mungkin perlu dijelaskan dulu, Fis. Ya, jadi rencananya kita akan mengundang bintang tamu dalam setiap episode podcast kita ini. Dan yang kita mau angkat sebenarnya, yang pertama itu sebenarnya adalah ini aja, kita pengen ngobrol santai, kita pengen mengenal lebih dalam lagi, kita mengenal lebih jauh lagi tentang bintang tamu kita. Dan tentunya mungkin kita bisa mengambil pelajaran mungkin dari bintang tamu kita aja, karena kita udah 25 tahun kan, jadi sudah banyak Nah, sekali yang terjadi gitu nah, di hidup ini. Gitu, Jay. ini selain ini berbagi pengalaman, berbagi apa Cerita. cerita, berbagi mungkin ilmu, entah itu ilmu Ya, dunia, ilmu yang lain gitu kan. iya Bebas di betul. sini, tidak Bebas. ada aturan mainnya, yang jelas silahkan ngomong dan harapan kita selalu podcast ini apa sih manfaatnya buat yang bisa kita berikan kepada semuanya gitu ya. Tapi tetap aja kita berusaha semaksimal mungkin. Nanti dimaafkan lah kalau ada kekurangan dan lain sebagainya karena baru perdana ini kan gitu kan. Iya. Jadi Nah, kita, ini kita bintang tamu kita tolong diulas sedikit ini. Ini perdana ya kan? Istimewa berarti kita perdana. milih perdana ini berarti istimewa. Nggak sembarang orang Oh yang kita iya pilih. dong. Susah susah nganunya apa? Booknya susah ini. Hmm. Dan bintang tamu malam hari ini sangat istimewa aja, karena eh, beliau ini yang pertama profesinya apa, mulia ya, Bje, ya. Ya, Profesinya sangat mulia, karena bagi dia berbagi ilmu dengan apa namanya, adik-adik kita. hmm. Kemudian juga beliau ini kalau nggak salah punya profesi lain ya, Bje, apa tuh Yang yang saya sangat tahu jarang dia, sebenarnya. ya, yang saya tahu sekarang dia lagi menekuni profesi petani, ya kan. Jadi falsafah Petani. ilmu teknik diterapkan dalam ilmu pertanian ini luar biasa ini. Wah, Ini menarik ini, menarik. jarang-jarang, ya jarang-jarang Menarik orang nih. bisa Mm-mm. menggabungkan dua sisi ilmu yang berbeda mazhab, tapi bisa dikombinasikan dengan bagus. Tapi biar kita gak penasaran ya, kita coba Ya, langsung aja kita panggil bintang tamu kita, jangan berlama-lama. Inilah teman kita, Eka Eka Firmansyah. Firmansyah. Wih. Assalamualaikum, Mas Assalamualaikum. Firman. Halo, Mas Firman. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak J, Pak Visto. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Gimana Ini kabarnya? Ya, alhamdulillah gemuk, Bro. Wah, iya sih, dibanding dulu. Saya bulan sampai Firman ini sudah sejak SMA, jadi ya. Benar, jauh, benar. udah beda lah sekarang ini. Gini, gue mau cerita Istilahnya. dulu, Fis. Saya pertama kenal Mas Firman ini ya, pertama Hmm. itu kalau nggak salah itu dia kan jarang bergaul ya di kampus ya, jarang keluar, pokoknya belajar aja itu kan. Pokoknya bawa papan Di lab PCB. aja ya. Iya nggak, dia kalau ke kampus tuh bawa papan PCB aja sama adaptor. Itu dibawa aja ke kampus gitu. Yang seingat saya, ini memori saya bisa salah bisa benar. Eh, Ke Jawara, waktu kita punya studio radio itu ya, Jawara di lantai 6, lantai 4 ya, lantai 6 ya. hmm, hmm. Nah, itu kalau bawa sana dia pasti bawa itu, pakai rangkaian tuh. Ada Wah, transistor, kemudian ada itulah pokoknya dibawa gitu. Wah, ini calon orang elektronik ini ya kan, bawanya itu terus gitu kan. Kita mulai tahun kedua apa tahun ketiga kan mulai penjurusan tuh ya. Mulai kemana gitu kan. Saya udah nebak ini arahnya ke sana pasti kan. Angkatan kita jarang tuh yang konsentrasi B tuh jarang tuh. Ya ya kan? dulu dulu konsentrasi B itu elektronika ya. Ya, A, B, Nah, C, D, E, F ada 6 kalau nggak salah. ya, Saya ya masuk D, betul. ya kan? Digitek, digital technology, gitu. Konsentrasinya D gitu kan. Nah, dia kurang bergaul. Kalau pengamatan saya ini bisa salah bisa benar, ini pengamatan ya kan, jarang bergaul. Di organisasi juga saya nggak pernah lihat. Saya kan ini aktif di BEM juga nih. Di KMTE kan kadang-kadang aja karena sudah ada Andi. Itu gambaran saya dan saya juga nggak ngelihat dia deketin cewek waktu kuliah. Itu saya nggak lihat juga. Itu ini pengamatan saya. Biasa kan umur-umur
akil balik kayak kita zaman segitu kan pasti ada cewek kan naksir itu biasa lah, itu normal lah ya. Biasa. Tapi Mas Eka ini nggak ada tuh kayak gitu-gitu saya lihat tuh. Kumpul Iya, kongko bareng. Dulu kita sering jalan-jalan kan sebenarnya ya. iya. Tanya dulu deh, dulu gimana sih awal mulanya dia kuliah di elektro tuh gimana ceritanya? Ini Pisto bisa ngorek-ngorek kan teman SMA lu Fis itu Fis. Iya, jadi aku kenal Firman sejak SMA. Waktu itu di SMA 6 kita di Jogja. Tapi mungkin biar lebih 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 mengenal lebih dalam, mungkin Firman bisa ceritalah dari masa kecilnya sampai sekolah, terus sampai kuliah lah. Ya, Itu boleh. gimana sih, lahir di mana, terus besar di mana, sekolah di mana, terus akhirnya kenapa bisa akhirnya memilih Teknik Elektro UGM Nah, sebagai tempat belajar di menyalurkan perguruan tinggi, menyalurkan menyalurkan minat ya mungkin bakatnya. Karena dari SMA nih sudah kelihatan sih memang Firman ini senang utak-atik lah. Silakan Bro Firman. Nggih, Bro, matur nuwun Pak Zainal, Pak Visto. Oh, masa Waktu kecil. kecil, Masa kecil saya iya, Jogja lahir di asli, mana? Bro. Lahir di Jogja kah? Saya lahir di Jogja, Hmm. besar di Jogja. SD-nya di mana? SD TK-nya saya di pinggir mana? kampung. Pinggir TK kampung. saya di pinggir masjid di Jogja. SD di kampung, Masjid. SMP di Keraton, SMP 16. Oh, Terus SMA-nya sama Pak Visto, sama Pak ada. Giri. SMP 6 di Jogja. Nah, Kuliah ini kenapa di Jogja? pertanyaan Nah, simpel nih, ini Mas rumit. Eka nih. Waktu SMP, Iya. SMA itu mulai kenal elektronik tuh umur berapa sih sebenarnya? Iya benar. Oke. Mulai tertarik. Ya, ada Tertarik passion, ada elektronik itu kelas intention. 3 SD. 3 SD. 3 SD. Wah, Iya. kelas 3 SD. Pas opo Iya. wi? Pas apa itu, Mas Eka? Solder saya yang pertama itu saya beli dengan uang lebaran. Saya ingat. Kelas 3 SD. Jadi UGM itu setiap tahun mengadakan pameran apa saya lupa namanya. Dulu kita pernah bawa kabel itu loh, J. Oh, Yang ada di pameran Wireman. pembangunan. Kita kan dulu kontraktor kabel, Pak J. Ya di situ. Saya Kalau- pertama kali saya waktu Oh, di masih situ kecil. ya, mulai kelas 3 SD ya. Padahal Iya. aku mulai nyolder Itu- itu SMP loh saya itu. Oke, jadi karena orang Jogja lihat pameran pembangunan 3 SD. Nah, itu lihat ada kakak-kakak elektro itu bikin maket bangunan listrik. Nah, pulang itu simbah saya bingung. Saya minta dibuatkan rumah yang ada listriknya kecil seperti pameran tadi. Saking bingungnya simbah ngasih sentolop itu dikasihkan saya wis kuwi gawenan dolanan sakarepmu dirusak. Nah, itu pertama kali saya tertarik elektro. Ini saya mau sharing juga sedikit nih, walaupun sedih host kan nggak apa-apa ceritakan. Saya mungkin contoh lah ya kenapa saya milih elektro waktu itu ya. Karena satu, karena pride ya kan, kebanggaan. Bukan karena jurusannya menarik gitu kan. Karena basic saya kan matematika saya kan kuat ya kan. Matematika saya kuat, hanya apa jurusan waktu itu yang ditarik yang paling tinggi grade-nya itu apa adalah elektro. Ya, kebetulan jalur yang saya ambil kan jalur PPUD pada saat itu kan ya, PPUD. Dan salah satu cara praktis dan potong jalan lah ya, nggak perlu tes, nggak perlu MPTN gitu kan. Kan di SMA itu didatangin kan, ada perwakilan dari universitas datang, ada Undip, ada UGM, ada IPB, ada ITB gitu kan datang. Saya memutuskan milih UGM karena biaya hidupnya murah, kampusnya udah tua gitu kan. Tapi jurusan apa yang dipilih itu? Nah, itu antara waktu itu pilihan saya kalau nggak sipil elektro. Kenapa? Kenapa nggak mesin? Kakak saya udah di mesin, gitu loh. Kakak saya udah masuk mesin tahun 94, ya kan, 3 tahun jeda. Nah, saya harus ya beda gitu loh. Kenapa saya harus milih elektro? Karena padahal jujur aja kalau suruh benerin kabel atau stop kontak aja belum pernah itu. Nggak pernah megang kalau. Itu dia, stop kontak aja nggak pernah megang gitu kan. Saya diejek itu waktu keterima elektro pertama, dapat surat dari UGM bahwa saya terima PBUD itu,
saudara-saudaraku ngejek, tolong benerin setrika gitu. Jadi image itu kalau masuk elektro itu kayak tukang listrik, Iya tukang memang. servis. Iya, tukang servis gitu ya. Ya, iya. Ya gitulah, sering-sering dikit lah itu biasa. Iya, iya, Oke. iya. Ah, dari kecil memang sudah tertarik dan udah punya minat di elektronika lah ya. Jadi udah seneng utak-atik gitu. Terus Iya benar. kepikiran untuk mulai apa ya, pengen masuk ke elektro tuh kapan? Ya sejak saat itu Pak Visto. Oh, udah dari Jadi saat saya itu ya. Jadi cari sudah. orang, iya, eh, saya tidak ganti sejak saat itu. Jadi memang kalau menurut Mantap. Saya orang membosankan itu benar, karena saya memang membosankan gitu ya. Saya bisa makan makanan yang sama. Saya pernah tinggal di Singapura, Hmm, itu makan makanan yang sama di warung yang sama selama 1 tahun penuh. luar biasa. Makan apa itu? Kan jelek. Nasi ayam, Oh, Bikin atau beli? chicken rice. Chicken Belilah. rice. Jadi itu aja ya. Iya, itu. Nah, berarti sama dengan minat ya sebenarnya berarti ya, karena kalau dari kecil sudah pengennya elektro, ya sudah itu yang dituju Iya, gitu. ya. Konsisten. I- Iya, benar. si Eka ini, Iya. si Mas Eka ini orangnya konsisten, Hmm. idealis, setia. Tiga itu Waduh. luar Itu ya, biasa. ya, itu. Nah, dari kelas 3 SD sudah punya minat Udah ke punya minat, elektro. iya. Nggak berubah loh ya. 3 SD berapa tahun tuh? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 9 tahun. 9 tahun. Jadi Iya. memang sudah nggak kepikiran untuk apa waktu Ambil UMPTN jurusan. itu udah langsung maunya elektro gitu ya, Man ya. Inge, inge. Luar biasa ini Dan saat yang ke- paling menyenangkan itu saya Hmm. SMP di Jogja paling keren itu waktu saya itu namanya SMP 5. Ya, Terus SMA paling keren itu SMA 1. Nah itu semua nggak dapet Pak. Jadi nilai oh, saya masuk SMP 5 kurang sedikit, hmm, masuk ke SMA 1 kurang sedikit. Nah, hmm, jadi waktu pagi-pagi Harry datang hmm. sebelum subuh itu Ini bawa kapan ini? koran. Saya keterima di Oh, ya pertama waktu kali pengumuman keterima dia UMPTN. itu pengumuman Ah, UMPTN iya, iya, dia. iya. Belum subuh itu Harry bawa koran teriak-teriak, "Man, kamu keterima!" gitu. Wah, itu saat paling Wah, itu seneng dalam hidup saya. Saya tidak lupa sampai hari ini. karena itu yang memang diinginin ya dari dulu itu ya. Iya. Iya. ya itu SMP yang dicita-citakan nggak dapat, ya kan. SMA yang dicita-citakan nggak dapat. Nah, endingnya adalah kuliah jurusan yang dia Ya, inginkan waktu kecil inginkan harus dapat, ya itu. dan Ini, akhirnya didapatkan. ini bahasa kerennya klimaks gitu loh. Jadi Oh iya, Bro. Benar, Bro. iya, iya. Benar, Jadi benar. saya itu tidak bahagia wisuda. Hmm, Wisuda itu saya tidak bahagia. hmm. Wisuda S1, wisuda sarjana, magister, doktor itu saya tidak bahagia. Saya bahkan tidak pernah hadir gitu ya. Kecuali Oh sarjana ya. ya. Tapi saat paling menyenangkan itu wisuda masuk pertama kali ke elektro itu benar-benar seperti ya dapat yang diinginkan. Wah, luar biasa. Wisuda masuk elektro maksudnya gimana itu? Wisuda lulus elektro. S1 berarti Enggak, kan? jadi kalau S1. wisuda sarjana, Nah, nah lulus elektro itu saya nggak seneng bro, biasa saja. Bro. Hmm. Lulus magister biasa saja, saya nggak datang wisudanya malah. Lulus doktor, saya nggak bahagia juga, biasa aja. biasa Nggak aja ya. datang juga wisudanya. Hmm. Iya, Terus yang bikin bahagia masuk elektronya itu ya berarti ya? Masuk ya benar. masuk jurusan yang memang diimpi-impikan sejak lama lah ya. Berarti memang Oke. memang ya itu tadi Nah, istilahnya klimaks. ya. Oke, udah masuk kuliah nih ya kan? Udah masuk kuliah. Dalam proses kuliah ini saya kurang pandangan saya kurang begitu radar saya belum menyentuh ke Pak Eka waktu kuliah itu. Nggak begitu banyak lah nyentuh nyentuh Pak Eka karena hampir nggak kelihatan. Nggak tahu kalau Visto ya. Kalau saya kan radar saya banyak keluar ya. Lintas jurusan, lintas fakultas, lintas. Saya radar saya agak-agak keluar gitu kan. Kalau di dalam Jarang bergaul dengan apa Firman ya waktu di kuliah, jarang ketemu lah. betul, di Hmm, kepanitiaan pun saya jarang waktu pertama kuliah itu kan jadi kepanitiaan ospek tahun 98.
Saya masih ingat tuh jadi Pupdekdok, aku Visto sama Harry bertiga, ya kan. Pupdekdok itu masih ingat tuh rambut saya agak gondrong tuh pakai kamera handycam itu kan. 98 wanita ospek tuh. 98 ya. 98 ya apa 99 ya saya lupa ya. 99 apa 98 lupa. 99 ya, 99. Nah, 2000 aku jadi ketua ospek kan gitu, ya kan. 2000 jadi ketua ospek di Fakultas Teknik. Nah, waktu di elektro pun kan ada kegiatan seminar apalah gitu kan. Biasanya ada panitianya itu kan, panitianya paling culun-culun geng-geng SMA 1 lah gitu kan. Banyak kan yang jadi panitia di elektro tuh geng SMA 1. Maka saya kalau nggak Wati, Faida kayak gitu-gitu kan. Ongki ya kan gitulah. Si Yuda Kondor itu kan pokoknya geng SMA 1 agak-agak apa norak menurut saya gitu. Kita kan dari kampung ya kan, sama-sama SMA 1 tapi SMA 1 kampung kan. Kita mau masuk ke komunitas itu kan agak-agak berat. Jadi harus cari komunitas lain yang kira-kira bisa menyeimbangkan lah gitu. Kasarannya gitulah ya. Makanya saya masuk ke BEM, masuk ke Jawara, masuk ke mana-mana gitu. Kita masukin semua. Nah, saya belum pernah satu tim, satu kepanitiaan, baik itu di KMTE, ya, ngospek adik-adik angkatan pun saya belum pernah ketemu si Mas Eka ini gitu. Bener nggak? Saya nggak tahu. Waktu kuliah itu dilakukan apa saja sih Mas Eka itu? Radar saya nggak begitu. Kegiatannya apa aja sih? Apa yang Iya. ini? Oke. Sebenarnya kita bareng terus. Tahun kita ngospek mahasiswa 99. Itu saya jadi panitia bareng Mas Irawan dan Mbak Sida. Oh ya? Panitia apa? Bagian apa? Saya asistennya Mas Irawan dan Mbak Sida. Ya, kalian Iya. di Pupdekdok saya tahu wong saya yang ngurusi datanya kok. Oh, Oh, bendahara ya? berarti kamu ya gak tahu, J. Nah, Padahal firmannya tak monitor kita semua. Orang dia di panitia pusat kali, panitia intinya orang yang Justru Iya. kalau panitia Nah, inti terus kan jarang keluar kan. iya makanya di Jawara saya siaran J. Saya siaran bahkan punya penggemar J. Waktu itu Wah. saya kalau malam siaran pakai suara banci. Hmm. Nah, aku masuk Jawara pertama juga ketemu sampean itu juga jarang-jarang gitu loh. Begitu saya Ya, aktif di Jawara saya itu sama Mas Aziz itu bagian teknisi. Jadi Oh. tape yang Anda pakai itu buatan saya. Oh, Equalizer ternyata. itu buatan saya. Oke. si Eka tuh sukanya bagian inti. Kalau kita sukanya bagian permukaan kulit-kulitnya aja gitu. Nah, senang di belakang layar kayaknya. Iya, betul. Oh iya kan, jadi yang Terus sama Mas Aziz itu Aziz 96 kan? Ya, 96. ya benar. Iya, Oke. memang Mas bagian Aziz ini sama utak-atik Mas si biasanya siapa? kan. Anu, Yang itu loh, siapa? yang chatting sampai pagi lagi. Anu 96 juga ya? Iya, Si inget nggak? siapa? Rida. Frida, ya. Benar, Iya, Frida. dia elektronika juga kan? benar. Kalau nggak salah. Oke. Oh, Nah, ternyata yang lustrum misalnya. Lustrum saya panitia seminar sama Yusuf. Aku nggak ikut. Oh. Lustrum dirimu malah nggak ikut, J, ya nggak? Iya. Lustrum elektro kan? Ya, Iya, ikut nggak? iya. Nggak ikut sih. Iya. Firman ikut malah. Jadi ternyata Ya, nggak jadi memang kita cuma belajar aja, cuman beda beda pergaulan. Iya, kayaknya apa mirroring kayaknya. Saya ke kanan, dia ke kanan, aku ke kiri. Aku sarongan, dia rokan, dasteran. Bener iya. Iya. loh itu horor loh Pak. Didatangi penggemar, bawa roti ke Jawara. Ngira saya bener-bener ACDC Iya. Pak. Masa? Iya, takut lu gak percaya. Tanya Aziz ketawa kepinggal-pinggal dia. Emang yang bawa cowok cewek? ACDC Oh, juga. bro, masalahnya bro, kalau cewek itu Cowok. iya. Kalau ACDC datang cowok, bro. Jarang cewek yang datang. Oh, iya. Wah, aku baru dengar ceritanya nih. Terus gimana? Didatengin ke lantai berapa tuh? Lantai berapa sih Jawa tuh? Lantai 4, Ya, lantai lantai 6 ya? 4.
Lantai Iya, 4 ya? iya, Didatengin ke atas? benar. Oh. Benar, lantai keempat, lantai 4 bawa roti. Stop kan? Ya dulu dulu zamannya Jawara tuh memang banyak sih ya yang apa pendengar itu yang sampai yang kadang-kadang datang ke atas gitu ya bawa bawa makanan atau sekedar ingin ngobrol gitu sama penyiar-penyiarnya gitu lah. Ya. Tapi aku belum Iya. pernah dengar cerita ini, baru ini aku dengar cerita Firman didatengin Ya, penggemar. sama. Kalau Beneran. Jawara itu cerita yang saya apalin ya teguh tekor aja itu masalah teh kita itu. Pokoknya kalau masuk ke Jawara, J tekor lagi gue J. Ini mungkin kalau mau jujur ya termasuk saya yang kadang-kadang nggak bayar. Eh, apa namanya kan bayarnya cuma ditaruh sendiri kan ya. Kita suka apa kesadaran sendiri Benar. aja ditaruh di Terus kejujuran, Gambaran terus sendiri. kejujuran. kejujuran. Tekor orang gimana nggak tekor apa pelanggan apa namanya konsumennya anak kos semua. Iya kan? Hampir, hampir setiap Iya, hampir setiap hari dia kalau ketemu saya. tekor maning. Tekor. Oke, Oke, terus kembali ke kalau apa kuliah ini nih. mana? Aku tuh pengen pengen tahu sebenarnya waktu di kuliah itu kan yang ngambil elektronika kan nggak banyak ya. Seingatku Angkatan tuh kita siapa cuma aja yang ngambil Iya, elektronika itu? aku taunya Firman, Yusuf, 5 orang. ya kan udah 5 orang aja. Andre, Anda siapa? Andre Andre, basket, Andre Oh basket. basket. Andre basket. Oh, Oh, 3, 4. Andre basket, saya sama satu lagi orang Lombok, saya lupa namanya. Gofur. Sekarang sekarang kerja di bukan, sekarang kerja di Bima. Saya lupa namanya, tapi 5 orang itu. cuma 5 orang itu aja ya. Jadi Iya, kalau kuliah privat gitu. cuma Bukan yang dari siapa Bima itu ya? Aku Abdul Gofur kalau nggak salah. Anaknya kecil, Gopur ya. Dia celananya cingkrang. orangnya kecil, orang Bima. Iya, 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 Heeh, Gofur benar. itu. Iya, Celana Gopur cingkrang kan? berarti ya. Iya, Gofur. Benar. Ya, PBUD itu pulang ke dari Bima sekarang jadi PBUD Pemda. dari NTB itu. oh iya ya. Ah iya benar, ya Gopur berarti. Oh Ya, ya. iya cuma berlima tuh ya tadi aku tuh mau nanya ini apa milih elektronika itu apakah juga memang dicita-citakan sudah dari lama gitu karena yang aku tahu tuh ya seingatku zaman kita mau penjurusan atau pemilihan konsentrasi itu banyak yang dari kita tuh masih istilahnya nggak belum belum yakin apa yang akan dipilih gitu. Karena misalnya kan itu kalau nggak salah mulai semester berapa 3 atau 4 ya kita mulai milih itu kan. Tahun Tapi ketiga. 3 ya. Tapi kan banyak dari kita masih antara mungkin ngambil power atau ngambil telkom gitu kan masih belum ini sampai akhirnya udah dekat-dekat baru ini. Nah, aku pengen tahu dari Firman nih apakah elektronika itu juga sudah sejak lama juga diinginkan gitu loh. Mboten Pak Visto. Elektronika itu saya pilih karena saya ngefans dengan salah seorang dosen gitu. Siapa itu? Kalau boleh tahu. Pak Bambang. Bambang Sutopo. Oh, Iya. Bambang iya Pak Bambang elektronika kan? Bambang Sutopo itu dosen pembimbing saya Iya. pertama itu masuk elektro. Iya 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 iya. Iya. Dan masih ingat Kenapa saya. kenapa bisa ngefans sama beliau? Eh, jadi saya jatuh cinta itu dengan beberapa dosen gitu ya. Yang pertama Prof. Adi Susanto. Sampai sekarang saya tidak bisa menyamai beliau. Nah, tentang gaya ngajar. Yang kedua Pak Bambang Sutopo. Karena Pak Bambang Sutopo itu ngajarnya runtut. Ya. Galaknya itu salah. Salah kita gitu. Tapi beliau bersifat begitu itu sebenarnya bukan beliau, itu karena sayang gitu ya. Karena sayang terus jadinya kelihatannya galak. Padahal nggak galak. Tapi ngajarnya itu yang runtut gitu ya. Jadi saya jadi tahu kenapa kok rangkaian itu seperti itu. Itu yang membuat saya jatuh cinta sebenarnya. Jadi maksudnya waktu waktu apa namanya diajar oleh Pak Bambang itulah
kemudian jadi mengerti tentang apa istilahnya tadi rangkaian dan sebagainya yang bikin kemudian menetapkan pilihan untuk mengambil elektronika gitu, Man. Iya, benar. Kalau lu siapa, Fis? Dosenmu, Fis? Laras Yang lu Pak. favoritnya? Aku nggak ada dosen favorit ya. Oh, lu TU favorit pasti. Bu Suning ya. Iya. TU favorit kalau bukan dosen. Aku iya nggak ada sih. Kurang dekat saya sama dosen kalau waktu kuliah. Tapi sama teman-teman apa di TU malah lebih dekat. Gua suka dosen tuh gayanya Prof. Ong loh. Nah, Prof. Pak Ong. Ong itu dosen pembimbing skripsiku, tapi ya apa namanya dekat dengan beliau karena kebetulan dapat kan waktu skripsi aja. Jadi saya masuk pertama kuliah itu dosen pembimbing saya Pak Bambang Sutopo. Pertama datang itu, saya masih ingat tuh semester 1. Nilai saya itu A semua, sama A1 A minus itu. Itu semester 1 itu. Iya. Waktu itu sowan ke Pak Bambang Sutopo gitu. Nilaimu bagus, pertahankan. Wah, gitu doang ya Pak. Belajar terus gitu. Itu Pak Bambang Sutopo. Nah, waktu skripsi saya sama Prof. Ong. Memang kan milih kan. Kalau skripsi kan milih dosen pembimbing kan ya. Saya masih ingat itu ketua dekan 3 Pak almarhum siapa itu orang mesin waktu itu. Saya kan aktif di BEM ya kan. Saya ujian skripsi pengujinya itu Pak Prof. Ong, kemudian Pak Mas Danang itu, FX Danang ya kan. Baru masuk dosen tuh habis sekolah S2. Dosen kan ya? Dosen juga. Ya, FX Danang lah itu sekarang dosen juga kan. Nah, waktu itu saya masih ingat itu lagi skripsi, lagi pendadaran gitu Pak Ong bilang gini, kamu ada hubungan sama apa dengan Pak Dekan 3 gitu? Nggak ada apa-apa gitu. Kenapa Pak? Gitu. Karena kamu ditanyain titip Jainal, titip J biar lulus gitu. Oh Jadi iya. Pak Ong dititipin suruh lulusin, jangan dipersulit gitu. Ya, Oke, tadi sampai di ini apa elektronika terus akhirnya dirimu langsung ngambil elektronika, lulus berapa tahun, Man? Pas 4 tahun, saya lulus Pas 4 tahun. Juli 2001. Juli. Tuh, cepet ya? 4 tahun ya? Ya, enggak Juli 2001. iya. 4 tahun. Lebih dong. Enggak Eh, dong. Pas 4 Enggak, tahun. 4 tahun. pas ya. Iya. Dulu, Ya lebih cepat daripada ini. Orang normalnya kan 9 semester ya. iya, benar. 4,5 tahun, Iya. normalnya 4,5 tahun. Mm-mm. Dosen pembimbingmu siapa, Man? Pembimbing Pak Bambang Sutopo. Kok Pak Bambang Sutopo juga? Oh, memang idola. Iya. Terus akhirnya lulus Juli 2001. Nah, ini kalau nggak salah langsung lanjut ya, Man? Langsung lanjut sekolah lagi ya? Enggak Pak Visto, saya sebenarnya kan saya praktisi bukan akademisi. Jadi saya kerja. Oh, Kerjaan saya yang dapat pertama kerja? kayak Pak Visto di Pulau Perca. Oh, oh gitu. Kirain langsung sekolah. Nggak, baru tahu juga ini. Oh gitu. Iya. Berapa lama kerja di sana, Man? Sebentar Pak Visto. Ya, jadi saya ngicipi beberapa pekerjaan ke perusahaan itu, terus ke perusahaan ke manufaktur, bukan manufaktur ya, perusahaan kimia, proses, pernah. Dia jadi programmer. Pindah-pindah kerjaan itu Pindah-pindah juga ya. kira-kira 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Ya sebenarnya itu karena istri saya ditawari posisi itu Pak Visto. Oh. Oh, Nah, isi posisi apa? Jadi istri saya waktu itu diangkat jadi istri saya lebih pintar dari saya Pak Visto. Saya lulus tidak cum laude, tapi cepat itu saja. Tapi istri saya lulus tepat waktu dan cum laude. Karena lulus tepat waktu dan cum laude, diangkat jadi asistennya Pak Dekan waktu itu, Prof. Sujarwadi. dekan elektro. Dekan, Dekan teknik maksudnya. iya. Dia jadi dosen. Nah, dia jadi dosen, saya pulang. Saya daftar Hmm.
kerja asal lah. Cuman daftar kerja jadi programmer di bareng Pak Yusuf waktu itu. Yusuf Aziz Amrullah. Nah, kemudian Prof. Sujarwadi nawari. Kalau kamu praktisi, coba ngelamar jadi dosen. akademisi gitu Iya. ya. Oh yang ngarahin tuh Ini Pak Jarwadi ya berarti ya? Iya. Sampean tuh ya? Iya, Rades. gitu. Ini berarti waktu itu sudah menikah ya statusnya? Belum, itu baru calon istri, bro. Oh, belum. Saya menikah Masih itu pacaran. tahun 2002, 2002. setahun kemudian. Aku lulus di Iya. tahun setelah lulus ya. Iya. Luar Tahun biasa. selalu menempuh pendidikan di negeri orang kan sempat beberapa tahun gitu. Tapi sebelum ke sana nih kita pengen tahu dulu nih karena istrinya Pak Firman ini kan teman kita juga, J. Iya betul. Nah, itu kalau Jadi, bisa nggak ini ini tadi ada sharing-sharing dikit lah ceritanya. Setelah tadi aku dengar ini apa namanya Firman ini kalau udah pengen satu itu terus yang di ini kan Ya, ini kayaknya makanya kita dengar deh ceritanya. konsisten, idealis, setia. Ya, itu Nah, kita dengar makanya. Apakah benar kayak gitu juga kalau masalah percintaan, J? ada teman kita 2 orang yang mendapatkan jodoh satu angkatan ya kan. Yang pertama itu Ferry Taufik ya kan dengan Wati ya kan. Yang kedua Pak Eka dengan Mbak Ana ya kan. Nah, kalau nanti itu bisa dibahas tema berikutnya lah ya. Kenapa milih teman sendiri? Apa nggak ada pilihan lain? Memang apa udah sudah jatuh cinta? Kita nggak tahu. Nah, saya mau nanya ke nanya Mas Firman dulu ya kan pertama kali kuliah. Nah, makanya orang kan beliau ini kan kalau bergaul sama perempuan saya belum apa ya chemistry-nya tuh nggak ada gitu saya lihat itu. Kalau sama perempuan dia agak jaga jarak kalau itu ya kan. Takut jaga jarak atau untuk mencegah hal yang diinginkan saya nggak tahu juga ya. Saya mau nanya dulu. Dulu kenapa beda tipis ya antara menahan gitu kan daripada kebablasan mending ditahan gitu. Tapi saya lihat chemistry untuk bergaul dengan perempuan tuh jaraknya agak jauh. Jarang Pak Mas Eka ini ngobrol sama teman perempuan kita, ngobrol biasa gitu lah. Sekuler gitu kayaknya. Nah, itu saya nggak tahu. Nanti minta tolong diceritakan dulu kenapa pertama kali bisa Mbak Ana ini istri saya gitu. Ya, iya ya Pak ya. Saya ketemu Ana pertama kali itu di daftar ulang, bro. Ingat daftar ulang di pojokan itu. Registrasi Iya itu dong. ya. Iya, Iya. Registrasi. Gang Kinanti. Kita ngantri panjang sekali. Iya, gangguin nanti, benar. Iya. Ya itu, saya di jauh saya melihat itu, ya sudah saya udah bilang, besok saya cari. Waduh. Waduh, luar biasa. Waktu itu udah tahu belum kalau Mbak Ananya juga di elektro? Enggak tahu. Saya baru tahu kira-kira. Belum tahu. Nah, terus begitu tahu dia elektro juga piye? Begitu tahu di elektro bukannya sama kelas B itu setiap hari saya dikerjain, tanya Yuda gitu. Nanti saya kalau kelas A keluar itu saya didorong keluar, Mas, Man, kelas A metu gitu. Kayak anak SD gitu. Pernah berkunjung ke kosnya selama approaching atau pendekatan dengan Mbak Ana itu. Pendekatan itu konser Sheila on Seven. Kalian itu yang melakukan pendekatan itu. Jadi kalian semua konser Sheila on Seven. Kita kan waktu itu Lustrum ya? Hah? Kita kan panitia tuh. Lustrum ya? Oh iya, Pas lustrum ya? benar. Iya, benar. Aku panitia berarti. Kalau ada Sela itu yang nyanyi kita atau pertama kali itu dibayar 100.000 itu ya, Iya, kalau nggak salah. benar. Di Sela itu dibayar 100.000 itu. Iya. Oh, panitia berarti saya masih ingat gara-gara Sela. Kan kita panitia itu. Pisto ngedrum nggak jelas itu. Nah, terus- Pisto ngedrum nggak jelas itu. Nah, pistol ngedram nggak jelas, benar itu. Nah, anak-anak itu nyeret Iya, iya. ya itu pertama kali kenalan. Konyol kan? Oke. Terus akhirnya berlanjut. Berlanjut. Jadi ya orang membosankan itu tadi lah kunci. Sempat ada penolakan nggak Mas Eka? Ya, tahu sendiri ya, ya orang kurus, kering, miskin gitu ya. Apa nih yang ditompo, Cek? Oh, tapi langsung diterima waktu itu, Mas Enggak lah. Firman. Enggak lah, diusahakan dulu lah. Gayung bersambut. Gayung berambut, bro.
Ini kayak Tapi film kemudian horor. akhirnya dekat-dekat terus sampai akhirnya lulus kuliah dan berlanjut ke ini ya, Nggih. apa namanya, jenjang pernikahan. Nggih, alhamdulillah. Yang bareng itu Heri. Kan saya sama Heri itu ya teman main Heri sejak datang ya. SMA. Jadi ya, Her, saya temenin dong Her gitu. Ya. Nikahnya di Salatiga ya. Nggih, salah tiga. Ya terus Pandu gak datang, Pandu? Pandu kerja di mana gitu? Adip, Adip. Adip Pandu. Nggak, jadi Emang udah lulus Pandu? acara itu udah lah dia. acara lamaran dulu sebenarnya. Akad nikah gitu ya. Lamaran akad nikah. Kita akan pesta 3 bulan kemudian. Nah, 3 bulan kemudian saya tugas langsung ke Singapura. Oh, Itu juga jadi nggak jadi. sih, sama. Jadilah. Acara resepsinya itu jadi nggak jadi karena harus berangkat itu tadi. Oh, kali nggak jadi. Iya. Nah, terus akhirnya ke Singapura itu sudah waktu itu sudah dalam rangka sekolah gitu. Nggih, leres. Ya dalam rangka sekolah. Berapa tahun di Singapura? 2 tahun Mbak Visto. Gak lama dia. Sama keluarga juga ikut. Ya, Ana nyusul 8 bulan kemudian. Oh. Terus anak pertama lahir di Singapura. Oh, nggak bisa Pak Visto. Loh, Dibuat di Singapura, iya, tapi lahirnya di Jogja. oh Uangnya made nggak in cukup, Bro. Singapura. Tapi lahirnya di Jogja. Hanya made in Oh, lah ya, made in Singapura. made in Singapura lah, tapi brojolnya di Jogja. Iya, Nah, terus Yang di Jepang pulang. itu yang kembar ya? Yang kembar, kembar nggih. itu di Jepang ya lahirnya ya? Leres, nggih. Oh, yang kembar ya, kirain yang pertama yang kembar. Bukan. Enggak ya, yang beda ya, sorry. Nggih. Nah, terus akhirnya dari Singapura 2 tahun pulang dulu ke Jogja gitu. Nggih, saya ngajar dulu 2 tahun Pak Visto. Ngajar 2 tahun terus ke Jepang 2007. Bareng Pak Adi Itu Wahyudi. sekolah, oh bareng Mas Adi Wahyudi, ya. Itu kalau boleh tahu di Jepang itu belajar apa anunya lah, apa istilah awamnya lah. Mungkin susah kalau judul. Saya konsisten Pak Visto selalu elektronika, tapi karena Lalu elektronika ya. nggih, teman-teman saya kebanyakan teman dari ketenagaan. Lalu saya milih elektronika yang dekat dengan ketenagaan, namanya elektronika daya. Jadi master sama doktor saya semua elektronika daya. Elektronika daya. Power electronics. Nggih, Itu apa itu istilahnya? Oh gitu. Di Jepang lebih lama ya kalau nggak salah ya, 3 tahun Pak Visto. 3 tahun. Nggih, Mbak Ana dan anak-anak ikut juga. ikut Pak Visto. Setelah di Jepang kan sudah ngambil doktor ya, Nggih. magister sama doktor di Jepang. Terus kuliah. Kira-kira langsung ke apa namanya ke kehidupan yang sekarang nih, Mas Firman ya. Dari selama ini yang sudah umur-umur kita kan di atas 40-an lah ya rata-rata itu kan. Dari 40 ini apa sih yang belum tercapai kira-kira dalam kehidupan ini buat Mas Firman tuh? Kira-kira apa coba ini kita saling cross check aja, nanti kita juga sharing itu biar kita saling cocok mencocok apa yang belum apa cita-cita impian yang mungkin selain elektronik masih ada impian lain yang mungkin nggak diceritakan, mungkin apa gitu kan, bisa aja yang lain gitu, kita pengen tahu juga, monggo Mas. Nggih, yang belum yang belum tercapai nggih. Kalau kebutuhan hidup sih sudah cukup Mas J. Saya Nah, ya hidup dulu pas-pasan ya Mas J. Sekarang saya bisa makan dimanapun saya mau itu sudah luar biasa. Jadi saya tidak punya keinginan lagi sebenarnya. Tapi usia 40 seperti kata Pak J tadi memang memang membuat kita ini bukan bahas puber kedua ya. anak Pak J. Itu yang Anaknya ya kenapa? jadi usia 40 itu membuat kita ya, ingat doa usia 40 tahun lah. Doa usia 40 tahun itu ya matur nuwun kepada orang tua gitu nggih. Kemudian tolong diberi izin kami itu untuk meninggalkan tinggalan yang baik untuk anak istri gitu kan, untuk anak turun gitu kan. Nah, intinya ingin meninggalkan tinggalan yang baik untuk anak keturunan. Ingin meninggalkan tinggalan yang baik tadi Pak J. Eh, Oh, legacy Legacy. ya. Nggih. Negara maju seperti Jepang, ya kebetulan rezeki nggih.
Saya diberi tugas ke Jepang, ke Eropa, ke Amerika. Yang belum saya ke tempatnya Pak Visto, ke Australia saya belum pernah. Afrika. Afrika malah hampir pernah, tapi gara-gara teman saya tiba-tiba chat sesuatu terus saya nggak jadi berangkat. Takut sendiri gitu nih. Oke. Hmm, Ke Durban waktu itu seharusnya. oke. Nah, apa kita melihat bahwa cara berpikir saudara-saudara kita itu nopo nggih, perlu untuk kita kita saya kok bilang memperbaiki kok kayaknya sombong sekali gitu nggih. Tapi bersama kita belajar menuju ke sudut pandang berpikir yang seperti itulah gitulah seharusnya gitu. Nah, itu yang belum saya capai. Jadi saya ingin berbagi tentang hidup, hidup yang sederhana gitu. Eh, Mari kita lihat hidupnya orang orang Jepang, orang Amerika itu lebih sederhana dari hidup kita itu menurut saya. Ya itu yang belum saya peroleh Pak sih. Intinya ingin meninggalkan sesuatu yang lebih baik lah ya, legacy atau apapun itulah yang bisa diberikan nanti, misalnya kita satu persatu meninggalkan dunia yang kita cintai ini, kan bisa meninggalkan sesuatu yang baik gitu ya. Iya. Mulia sekali memang ya, nggak beda jauh dengan profesi yang digeluti lah ya. Firman ini aktif di kegiatan yang sekarang lagi rame di kancah nasional terkait kendaraan listrik lah gitu kan. Walaupun saya tahu banyak sedikit, mungkin Mas Firman bisa cerita nih apa namanya keterlibatannya di kendaraan listrik. Dulu pernah bareng-bareng sama Pak Dahlan Iskan, apalagi sekarang jadi tim nasional ya untuk kiblat elektronik apa kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya adalah UGM yang digawangi salah satunya juga dengan Mas Firman gitu kan. Ini kan sebagai sebuah kebanggaan dan tantangan dan ujian mungkin ya, karena di situ kalau kebanggaan dari sisi karena sisi kontribusi dan kepilihnya Mas Firman, tantangannya adalah apa yang bisa dibuktikan, ujiannya adalah prosesnya itu nanti pasti ada ujiannya lah ya. Nah ini bisa di-sharing juga ini untuk meninggalkan legacy atau apa yang baik-baik di kita ini, mungkin Mas Firman bisa sharing apa sih yang perlu kita lakukan. Itu sebuah pengalaman yang berharga menurut saya, walaupun banyak apa sedikit banyak Mas Firman sudah cerita ke saya, tapi mungkin bisa diceritakan di sini apa yang perlu kita ketahui lah gitu kira-kira. Ya, nopo nggih. Ikut tim seperti itu kehormatan memang. Ya alhamdulillah. Banyak belajar dari bertemu orang-orang besar. Eh, Sampai hari ini saya masih mengerjakan hal-hal tersebut. Tantangan kita sebagai bangsa itu besar, Pak. Bangsa kita itu dididik menjadi orang baik. Itu itu tantangannya gitu. Budaya kita itu kan mengharuskan kita menjadi orang baik, toh Pak Vista. Hmm. Orang yang baik. Jadi eh, Oh, orang manapun lah, orang Indonesia itu pasti tuntutannya kan menjadi orang yang baik, orang yang ramah gitu kan ya. Tapi di luar sana, di luar Indonesia yang seperti surga ini, itu hidup itu harus dicari. Nah, sementara di tempat kita itu hidup itu tidak perlu dicari kan. Kalau cuma mau hidup aja dia datang aja ke Indonesia pasti hidup. Gak usah ngapa-ngapain gitu kan. Kalau Pak Visto nggak kerja di Australia musim dingin ya katuan, gak makan. Itu pengalaman yang tidak pernah dirasakan oleh orang Indonesia sebenarnya. Hidup susah yang sesusah-susahnya itu kalau mau nyoba ya keluar dari Indonesia. Itu sudah pasti. Nah, kendaraan listrik itu hanya salah satu fase. Sebenarnya yang ingin saya ceritakan kepada banyak orang itu bukan kendaraan listrik, tapi kita akan berhadapan dengan fase berikutnya gitu nih. Kalau orang Jerman bilang fase keempat dari industrialisasi, kalau orang Jepang bilang fase kelima dari society. Nah, anak-anak kita nanti yang akan berhadapan dengan itu.
kita, ini kalau mau lihat sejarah, ini seperti bapaknya Bung Karno. Jadi anak kita itu nanti yang akan hidup di era baru. Nah, menyiapkan mereka supaya paham tantangannya ini sulit dalam kerangka Indonesia. Wong semua baik-baik saja gitu loh. Nanam padi masih hidup, padi masih murah, bensin ada, nggak ada musim dingin, adanya cuma hujan dan panas, dan yang di keduanya itu enak gitu kan. Jadi nggak ada tantangan. Kita mau cerita sulit sampai ngeces itu sulit diterima oleh generasi berikut. Sementara tantangannya itu serius. Tidak ada orang yang mau memberikan kamu kebaikan. Itu percaya deh. Kita harus mencari sendiri sebagai bangsa. Dan saya sudah di kendaraan listrik ini di 3 generasi. Di ketiga generasi ini tantangannya sama. Semua rebutan. Tidak ada yang akan ngalah dengan kita. Ya udah deh saya ngalah deh, kamu jalan di situ. Enggak ada yang mau begitu Pak J. Pak Visto. Semua akan berusaha mencapai di tingkat yang Iya. paling tinggi. Nah, ini Iya, iya. ini berat kita sebagai bangsa. Kalau sudut pandang berpikirnya masih masih begini terus. Nah, itu yang value hidup saya sekarang, Pak. Perlu diolah lagi nih legasi-legasi yang disampaikan oleh Pak Firman ini kan bermanfaat buat kita, mungkin buat anak-anak kita nantinya gitu kan, yang sharing. Ini Visto walaupun cerita kenapa anak saya yang cewek saya bawa ke elektro ketemu Pak Firman itu karena apa itu, saya pengen nontoin anak saya itu loh Pak Firman seperti itu gitu kan. Ini saya bawa ke kampus sengaja, memang saya pengen apa ya, brainstorming biar tahu dunia kampus kayak apa, dikasih arahan kayak apa, itu mas sengaja gitu. Walaupun saya tanya pengen kuliah elektro enggak kan. Ada anak-anak zaman sekarang lah maunya kuliah apa, teknologi pertanian katanya biar jadi petani Loh, loh. Ya kan nggak beda jauh dengan Pak Firman dong saya iya bilang iya. gitu. Ayo Kalau Pak Firman nggak perlu kuliah gitu. Anak saya pengen kuliah teknologi pertanian tuh ya kan. nanti ketemu, Luar Pak. biasa ya. Iya. Nanti ketemu di TP, Pak. Iya. Jangan khawatir, Pak. Oh gitu. Ini terakhir ya sebelum Mas Wisto ngasih pertanyaan-pertanyaan atau mungkin kuis atau apapun lah itu nanti sebelum closing itu, saya nggak tahu kalau di swasta kayak saya ini kan pensiun di umur 55 tahun ya. Pasti minimal apa yang sudah kita planning untuk nanti masa-masa pensiun ya. Nah, itu walaupun masih jauh kan tetap aja kita berandai-andai. Manusia kan berencana, Tuhan yang menentukan gitu. Setelah pensiun nggak tahu kalau Pak dosen tuh pensiunnya umur berapa sih Pak Firman? Kalau belum profesor 65. Kalau guru besar sampai 5 70. berapa? 65. 65. 'Kalau Wah, GB selisihnya 70, 10 Pak. tahun dari pegawai swasta. Kalau guru besar berapa tadi? 70. 70, wis sampai akhir hayat ya saya. Ya, tapi saya insya Allah tidak ada rencana setua itu gitu. Saya akan ikut bapak-bapak di 58. Ikut siapa? Ya, saya akan pensiun seperti PNS 58. 58. Oke. Oh, gitu. Oh, udah boleh 58. Ya, pensiun dini Pak Visto. Oh, hitungannya pensiun dini. Oke, oke. Nanti pensiun dini setelah pensiun mau ngapain Pak Firman? Ya, Ini melanjutkan udah punya sawah di mana-mana. bukan, melanjutkan cita-cita tadi. Saya bekerja sama dengan Pak Zainal, saya bekerja sama dengan banyak industri gitu nggih. Dan saya juga mewakili perusahaan elektronika dari Jerman begitu. Ya, saya melihat bahwa Ya, Indonesia itu kurangnya itu di tengah. Jadi Pak J itu mewakili industri besar, manufaktur. Tapi di perusahaannya Pak J itu tidak ada R&D di tengah. Nah, sementara kita di hulu punya banyak sumber daya. Ini bahaya gitu. Nah, di tengah ini nggak ada duitnya, Pak. Nah, nanti kalau saya sudah pensiun, saya punya uang pensiun, kan sudah aman hidup saya. Saya akan menghabiskan waktu untuk bikin R&D center untuk membantu pengembangan teknologi di tanah. ini kalau lihat film tuh kayak film Three Idiot itu di India itu bagus tuh. Idiot tenan nih kan iki. Three Idiot.
Aduh. Three Idiot tuh. Belum, film Three Idiot coba tonton, film Bollywood Iya. India, bagus itu. Iya. Ya dibintangi Amerika itu bagaimana dia anak orang nggak punya, sekolah pun dia nebeng gitu, sampai akhirnya dia bikin R&D center terakhir di daerah terpencil untuk memberdayakan anak-anak di kampung gitu loh. Iya. Itu visinya bagus banget itu. Laras. Ini nggak beda jauh lah dengan Nggak itu. beda jauh lah sama Pak Firman ini kan. Oke, cukup. Terima kasih Mas Wisto, Mantap, silakan. mantap. Iyalah, mantap lah ininya apa namanya obrolan kita malam ini keren banget. Semoga bisa menginspirasi ya. Amin. Mas Firman, kita ada sebelum sebelum acara ditutup, sebelum podcastnya kita akhiri kita ada 5 pertanyaan, tapi harus dijawab cepat ya. Harus dijawab salah satu, nggak boleh tidak dijawab atau tidak boleh jawab dua-duanya. Oke, pertanyaan pertama, mengajar atau bertani? Ajar. Kedua, Singapura atau Jepang? Jepang. 3, bercengkerama dengan istri atau bermain dengan anak? Istri. Oke, nomor 4, di Indonesia ya, kendaraan listrik atau pabrik baterai? Kendaraan listrik. Nah, nomor 5 terakhir, bakmi Jawa atau sego pecel? Sego pecel. Oke, sip. Pertanyaan tambahan lah, Asia Carrera atau Miyabi? Nabi. Thank you lah, ini nggak kerasa udah 1 jam ya. Kita ngobrol, banyak banget yang ya, kita dapat dari podcast ini. Mungkin nanya ke Mas Firman, ada ide apa terkait ke podcast ini, bintang tamunya siapa gitu, atau mungkin kontennya atau gimana, mungkin Kontennya, ngasih masukan Pak Firman. Ya, bapak-bapak itu sayang pada teman-temannya itu insya Allah berkah nggih dari Gusti Allah. Matur nuwun Amin. sudah memberikan rasa sayangnya ngoten nggih untuk angkatan, untuk kampus. Ya, saya hanya bisa mendoakan yang baik-baik untuk bapak-bapak. Tapi ya itu tadi karena kita itu orang tua, Pak. Pendidikan itu ninggali bapak-bapak jalan itu menurut ilmu pendidikan hanya 5 tahun sejak Anda lulus. Jadi sekarang sudah 25 tahun itu sudah bapak-bapak yang berkarya gitu. Karena kami hanya memberikan sudut pandang itu 5 tahun setelah Anda lulus. Ini artinya kita yang harus nyiapkan generasi baru. Mesin mungkin bikin acara gitu. Orang lain bikin beasiswa gitu. Angkatan yang lain urunan makan-makan. Kalau bapak-bapak itu berkenan berbagi hidup, cerita hidup untuk ninggali generasi berikut, menurut saya kok lebih bermanfaat. Kita lihat cerita Thailand, Bapak. Iklan-iklan di Thailand itu kan menyentuh hidup, sederhana kan? Nah, generasi baru itu perlu kita tunjukkan hal seperti itu karena yang mereka hadapi besok itu bukan bencana teknologi, tapi bencana kemanusiaan. Itu yang kita hadapi besok. Tanpa harus menyebut merek, ojol itu karena persaingan yang ketat. Itu mereka melupakan keselamatan diri sendiri. Padahal mereka jadi ojol itu kan untuk menafkahi diri kan, kan jadi paradoks. menafkahi, iya benar. Iya. Nah, itu yang value-value yang Bapak sudah peroleh di usia 43, 44 sekarang. Itu cerita hidup yang bagaimana sih? Kalau itu bisa kita bagikan dengan cara yang baik. Itu tinggalan yang baik untuk generasi berikut menurut saya. Iya, betul. Oke, sip. Oke, terima Oke. kasih atas waktunya semuanya buat Pak Eka, teman-teman semuanya. Sampai ketemu di podcast edisi berikutnya. Saya dan Visto akan tetap membawakan podcast ini dengan sabar dan tabah. Dan tawakal. Oke, terima kasih semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak-bapak.